Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita masih diberikan oleh Allah umur yang panjang, diberikan oleh Allah kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dimudahkan oleh Allah dalam menghadapi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita masih bisa melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Ibadallah rijalallah
محي الدين خلصنا من البلوى يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد Hadirin jamaah Majlis Ta'lim Al-Idrus, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, di mana bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah, bulan dibebaskannya kita dari panasnya api neraka. Di mana bulan itu barang siapa yang mengetahuinya, kata Nabi, "Lau ta'lamu ma fi Ramadan." Seandainya umatku mengetahui keutamaan bulan Ramadan itu, kata Nabi, niscaya mereka selalu menginginkan setiap tahun itu adalah bulan puasa, bulan Ramadan. Kalau mereka memang mengetahui tentang keutamaannya bulan Ramadan tersebut. Tapi kita merasa berat kadang. Kenapa? Karena kita pada siang hari tidak boleh makan, tidak boleh minum, ya, karena kita diperintahkan untuk berpuasa. Namun bagi mereka yang mengetahui tentang keutamaan, tentang kelebihan bulan suci Ramadan, maka mereka mengharapkan setiap tahun itu dijadikan bulan Ramadan. Seluruhnya dijadikan bulan Ramadan. Karena apa? Karena bulan itu tempatnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampun kepada Allah. Rahmat selalu diturunkan. Sedangkan apa? Sedangkan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan itu. Dan surga pun merindukan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Seperti ada hadis Nabi, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu merindukan terhadap 4 golongan. Siapa mereka? Mereka adalah talil Quran, kemudian wahafidil lisan, kemudian apa? Wa mut'imul ji'an, dan was-sha'imina fi syahri Ramadan. Surga merindukan orang-orang ini. Surga itu ingin dimasuki oleh 4 golongan ini. Siapa mereka? Talil Quran. Mereka orang-orang yang pandai membaca Quran. Mereka adalah orang-orang yang selalu rajin membaca Quran. Talil Quran. Apalagi di bulan Ramadan, ya, berlipat-lipat pahala apabila kita membaca Quran. Karena bulan itu dilipat gandakan pahala kita, ya, bulan dilipat gandakan pahala kita, ya. Kalau bulan-bulan yang lain mungkin pahalanya 10, tetapi di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah 70 menjadi 700 kali lipat, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi membaca Quran itu 1 huruf itu sudah mendapatkan pahala. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu asri bi amsalha, kata Nabi. Barang siapa yang membaca kitab Allah 1 huruf saja, ya, itu mendapatkan 1 kebaikan. 1 kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi 10 kali. Kata Nabi, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan, kata Nabi, alif lam mim itu 1 huruf, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi alif lam mim kita sudah membaca Bismillahirrahmanirrahim.
tiga kebaikan yang kita dapatkan. Belum bismillah. Bismillah itu ada 17 huruf. Ada yang mengatakan 19 huruf. Bismillah itu. Bismillahirrahmanirrahim itu ada 19 huruf. Nah, sudah membaca bismillah itu sudah berapa? Kalau kita menghitung-hitung pahala dari bacaan Quran tersebut. Kata Nabi, la aqulu alif lam mim, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, berarti sudah mendapatkan tiga kebaikan, dan tiga kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah menjadi 30 kebaikan. Nah itu, maka sudah membaca alif lam mim itu sudah mendapatkan 30 kebaikan. Apalagi kita membaca satu surat, ya, membaca satu ayat, satu surat. Apalagi kita menghatamkan Al-Quran yang jumlahnya 666 ayat, atau juga 6.300. Ada lagi yang mengatakan ya jumlah ayatnya berbeda dikit, ya itu. Cuman yang terpenting kita secara mudawamah, secara istiqomah untuk membaca Al-Quran itu selalu terus menerus, ya. Jangan, kalau bisa jangan hanya di bulan Ramadan, kalau bisa, ya. Di bulan-bulan yang lain sama, ya, seperti bulan Ramadan. Tapi mungkin agak beda suasananya karena bulan puasa itu agak beda suasana. Banyak orang-orang yang beramal, banyak orang-orang yang membaca Quran di masjid atau di musola, sehingga kita pun ikut tertarik kadang-kadang. Tapi kalau bulan-bulan yang lain kadang-kadang beda memang, ya. Jadi alhamdulillah apabila kita masih dipertemukan oleh Allah di bulan Ramadan ini, kita masih bisa untuk melakukan amal, melakukan perbuatan-perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi, sungguh orang itu sangat terhina apabila namaku disebut, dia tidak membaca solawat dan mengucapkan salam kepadaku, kata Nabi. Sungguh orang itu terhina apabila dia masih ada hidup orang tuanya, namun dia tidak bisa berbakti dengan kedua orang tuanya yang masih hidup, atau salah satu dari mereka yang masih hidup, tidak bisa memasukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sungguh terhina, kata Nabi, orang yang menemui bulan suci Ramadan sampai awal hingga sampai akhir, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena apa? Karena mungkin dia tidak berpuasa, ya. Puasanya hanya awalnya saja, kemudian akhirnya apa? Dia tidak berpuasa. Sungguh hina orang yang semacam ini menemukan bulan Ramadan, bertemu dengan bulan Ramadan, namun dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbanyak nanti di bulan Ramadan kita membaca Al-Qur'an, karena orang yang membaca Quran itu adalah orang yang terbaik. Apa kata Nabi? Khairukum man ta'allamal Qur'an. Ya, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Quran dan orang-orang yang mengajarkannya. Dan al-mahiru ma'as-safaratil kiramil bararah. Orang yang pandai membaca Al-Quran itu mereka bersama-sama dengan para malaikat-malaikat, ya. Orang yang pandai membaca Quran, mereka akan mendapatkan lebih pahalanya. Tapi orang yang tergagap-gagap pun, ya, itu mendapatkan 2 pahala. Orang yang tidak pandai membaca Quran, masih tergagap-gagap, itu masih mendapatkan 2 pahala. Ya, itu orang yang belum pandai, dia masih susah untuk menyebutkan huruf-huruf Quran, itu masih mendapatkan 2 pahala. Karena apa? Karena dia berusaha dengan itu, berusaha ingin membaca Quran, ya, itu. Jadi mendapatkan 2 pahala. Apalagi yang lancar, apalagi yang pandai, ya, itu mendapatkan 2 pahala bagi orang yang tergagap-gagap membacanya. Jadi orang yang dirindukan oleh surga itu adalah orang yang membaca Quran. Lalu
wa hafidil lisan, orang yang menjaga lisannya, orang yang menjaga lisan, menjaga lidahnya, ya. Puasa tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali dia mendapatkan haus dan lapar. Kenapa? Karena orang tersebut tidak pandai menjaga lisannya, tidak pandai menjaga lidahnya. Dia sering berdusta, dia sering mengumpat, dia sering mengadu domba, padahal dia sedang berpuasa. Puasa zahirnya sah, tapi dia tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia berdusta. Ini. Jadi dusta, mengadu domba, ya, itu bisa membatalkan pahala puasa kita. Mengumpat termasuk bisa membatalkan pahala puasa kita. Hati-hati, jangan kita puasa hanya yang kita dapatkan haus dan lapar, tapi kita tidak mendapatkan pahala karena lidah kita, lisan kita tidak dijaga, ya. Lalu yang ketiga, wa mut'imul ji'an, orang yang memberi makan orang yang lapar. Artinya di bulan puasa perbanyak kita bersedekah, ya. Perbanyak kita di bulan Ramadan itu bersedekah, ya. Karena apa? Orang yang memberikan makan untuk orang-orang yang berbuka puasa itu akan mendapatkan pahala, ya, mendapatkan pahala orang-orang yang ada di masjid itu misalkan atau di musola ini mereka berbuka bersama. Nah, itu. Dan kita juga harus banyak-banyak berdoa, ya, sebelum berbuka itu banyak-banyak berdoa. Karena apa kata Nabi? Salasatun la turaddu da'watuhum, tidak ditolak 3 orang doa, ya, tidak ditolak kata Nabi. Salasatun la turaddu da'watuhum, tidak ditolak 3 orang ini doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Imamun adilun, pemimpin yang adil. Was-shaimina fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa. Was-shaimina hatta yuftira, orang yang berpuasa hingga ia berbuka. Ya. Orang yang berpuasa, was-shaimina hatta yuftira, orang yang berpuasa hingga ia berbuka. Dan yang ketiga, wa da'watul madlum, doa orang teraniaya. Ya, jadi doa orang teraniaya itu terkabul, ya, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak kita di bulan puasa itu berdoa kepada Allah, apalagi hendak berbuka, ya, itu. Makanya ada para sahabat-sahabat itu apabila mereka hendak berbuka puasa, mereka mengumpulkan keluarganya, ya, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau buka bersama di mushola misalkan, berbuka bersama di masjid, banyak-banyaklah kita berdoa, ya, itu agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang termasuk yang dirindukan oleh surga adalah was-shaimina fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu. Nah, nanti kita akan bertemu bulan Ramadan insyaallah besok malam. Insyaallah kita mungkin mulai sholat tarawih dan siangnya kita berpuasa. Insyaallah mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala.
muslimin, kita akan membahas tentang syarat-syarat wajib orang yang berpuasa. Wa syaraitu wujubi siyami salasatu asya'a, al-islam wal bulugh wal aql wal qudratu 'ala as-shaum. Syarat wajib berpuasa itu ada 3 perkara. Dan di dalam riwayat yang lain itu ada arba'atu asya'a, yakni 4 perkara. Siapa mereka yang wajib berpuasa itu? Tentu yang pertama adalah al-Islam, orang Islam. Orang Islam diwajibkan untuk berpuasa. Kalau bukan orang Islam, itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Seperti orang-orang kafir, orang Nasrani, orang Yahudi, mereka di bulan Ramadan tidak diwajibkan berpuasa. Tapi mereka juga sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Cuman beda puasanya, ya, bulannya beda. Mereka orang-orang Nasrani memang sama, mereka diwajibkan berpuasa. Orang Yahudi sama, diwajibkan mereka untuk berpuasa. Orang-orang dahulu berpuasa diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita orang Islam diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. 30 hari atau 29 hari, ya itu. Rasul dalam bulan Ramadan itu 9 kali selama hidupnya Rasul melakukan puasa di bulan Ramadan. Yang 1 kali beliau melaksanakannya 30 hari. Jadi yang lainnya itu 29 hari. Ya. Jadi karena perintah puasa itu datangnya pada tahun kedua dari Hijriah, ya. Jadi Rasul selama hidupnya itu 9 kali beliau melakukan puasa di bulan Ramadan, dan 1 kali beliau melakukan puasanya itu 30 hari. Yang lainnya banyak 29 hari. Makanya bilangan bulan itu kadang 29 hari, kadang 30 hari. Itu bilangan bulan. Ya. Tapi kebanyakan kalau yang dilakukan oleh Rasul 29 hari puasanya. 1 kali beliau dalam hidupnya melakukan puasa itu 30 hari. Ya, itu. Jadi itu masalah bulan. Jadi bulan itu kadang 30 hari, kadang 29 hari. Kalau kita bertemu dengan puasanya 29 hari, maka itu pun sudah genap 1 bulan. Ya, 1 bulan. Apalagi 30 hari. Ya, tapi kalau 28 atau 27 tidak ada riwayat. Ya, misalkan nak mempercepat agar selesai puasanya jadi tanggal 27 1 bulannya, itu tidak ada riwayat. Tapi kalau 29, 30 itu memang ada riwayat, ya. Jadi yang pertama adalah orang Islam, karena buniyal Islamu ala khamsin, Islam itu didirikan atas 5 dasar, ya. Yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua salat, kemudian zakat, dan kemudian puasa di bulan Ramadan, dan yang kelima haji. Itu adalah dasar kita adalah orang berislam, artinya beragama Islam, itu dasarnya. Ya, jadi 2 kalimat syahadat, salat, puasa, haji, kemudian apa zakat, ya itu. Nah, itu wajib. Jadi orang Islam dia wajib melakukan puasa di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua wal bulugh, orang yang baligh.
Orang yang sudah balik maka dia wajib melakukan puasa. Orang yang seperti anak-anak belum balik itu tidak wajib melakukan puasa. Tetapi kita harus mengajarkan kepada mereka, anak-anak kita, agar mereka terbiasa melakukan puasa. Pahalanya untuk siapa? Pahalanya untuk bapak dan ibunya. Kalau mereka berpuasa, ya, pahalanya untuk ayah dan ibunya, ya, karena mereka belum balik. Kemudian wal aklu, yang ketiga orang yang berakal. Orang stres, orang gila tidak diwajibkan untuk berpuasa. Jadi orang yang berakal mereka diwajibkan untuk berpuasa. Wal qudratu 'ala shaumi, yang keempat orang yang mampu untuk berpuasa, orang yang kuat untuk berpuasa tersebut. Tapi bagi mereka seperti orang tua, orang yang sakit, mereka tidak diwajibkan berpuasa. Misalkan pada bulan itu mereka sakit atau orang tua, tidak diwajibkan mereka berpuasa. Diberikan keringanan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi mereka ini tidak diwajibkan untuk berpuasa. Contoh orang tua yang tidak lagi kuat untuk berpuasa, namun mereka harus membayar fidyah. Ya, harus membayar fidyah. Ya, berapa satu mud? Satu mud itu berapa? Satu mud itu seukuran untuk makan orang-orang miskin. Ada yang mengatakan satu mud itu 1/3 liter untuk negara Baghdad. Ada yang mengatakan bahwa satu mud itu adalah 3/4 beras, ya, 3/4 makanan pokok atau beras, atau 600 gram, ya. Jadi tidak sampai 1 kilo berarti, ya kan? Tidak berarti 1 kilo kalau beras, ya, itu untuk membayar fidyah. Artinya kita orang tua tidak lagi mampu untuk berpuasa, maka kita dengan bayar fidyah tadi, yaitu kalau kita caranya seperti itu. Kalau kita tidak mampu lagi, itu untuk syarat-syarat berpuasa, ya. Jadi syaratnya itu ada 4. Pertama Islam, yang kedua balik, sudah balik, dan yang ketiga sudah berakal, dan yang keempat adalah orang yang mampu untuk melakukan puasa tersebut. Kita lanjutkan, wa fara'idus shaumi arba'atu asya'a. Kemudian rukun puasa. Fardu puasa itu ada 4 perkara. Ada 4 perkara juga fardu puasa, rukun puasa. Yang pertama adalah an-niyat. An-niyatu, yang pertama niat. Yang kedua wal imsaku 'anil akli was surbi, menahan dari makan dan minum. Dan yang ketiga wal jima'u, menahan jima'. Kemudian yang keempat wa ta'ammudul qai'i, artinya menahan dari muntah dengan sengaja, ya. Itu ini 4, ini rukun, ini yang fardu untuk puasa. Pertama niat puasa di bulan Ramadan itu harus dilakukannya pada malam hari atau sebelum terbit fajar. Kalau untuk bulan Ramadan ini niatnya harus malam hari atau sebelum terbit fajar, kita harus berniat. Makanya kita kalau sholat tarawih itu di akhir-akhir sholat tarawih, sholat witir, kita berdoa, kemudian yang terakhir kita niat puasa bersama-sama. Nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kenapa dilakukan malam-malam hari? Karena kata Nabi, orang yang berniat pada siang hari, sesudah terbit fajar dia niat untuk berpuasa itu, maka puasanya tidak sah. Kalau untuk bulan Ramadan, kalau untuk bulan puasa Ramadan, lain halnya dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, kalau sebelum condong matahari boleh, ya.
Kalau puasa sunnah boleh, kalau sebelum matahari condong artinya sebelum waktu zuhur boleh. Misalkan kita tidak niat malam ini untuk berpuasa, besok tidak ada makanan dari pagi sampai siang belum makan. Misalkan sampai jam 10 atau jam 11 belum makan kita. Nah, niat puasa untuk sunnah, ya puasa itu boleh kalau untuk puasa sunnah. Asalkan batas waktunya sampai condong matahari, artinya masuk ke waktu zuhur, ya. Itu waktu untuk niat puasa sunnah. Tapi kalau untuk puasa di bulan Ramadan, niatnya harus pada sebelum terbit fajar atau pada malam hari niat. Kita harus niat. Ya, makanya nawaitu shauma ghadin itu diucapkan, dilafadzkan pada akhir sholat tarawih supaya jangan lupa. Ya, jangan lupa kita berniat untuk melakukan puasa bulan Ramadan. Karena kalau orang yang sudah lewat niat dari setelah terbit fajar, kata Nabi tidak sah orang tersebut berpuasa di bulan Ramadan. Nah ini maka kita harus mengetahui, jangan sembarangan kita soal niat ini penting. Niat ini karena innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu kan tergantung niat kita. Niat kita apa? Niat kita puasa besok bulan Ramadan. Ya, makanya setiap malam kita membaca niat tersebut. Nah, itu. Jadi agar puasa kita memang sah, artinya tidak batal, ya. Mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, niat. Niat ini sangat penting. Ya, jadi niat kalau untuk bulan puasa, misalkan bulan Ramadan ini, niatlah pada malam hari atau juga sebelum terbit fajar. Yang penting niat. Seandainya besok tidak puasa, mungkin ada apa, tidak tahu kita besok mungkin tidak puasa, tapi harus tetap malam itu niatlah. Ya, siapa tahu besok itu memang kita kuat menjalankan puasa tersebut. Tapi kalau seandainya malamnya tidak niat puasa, kemudian siang hari kita puasa, itu tidak sah puasanya. Ya, cuman yang kita dapat lapar dan haus. Makanya niat terus kita. Karena mungkin ada pekerjaan yang berat, ya. Kita berjalan menjadi musafir misalkan, ada pekerjaan yang sangat berat, di tengah perjalanan kita berbuka misalkan, ya itu karena ada halangan, ada rintangan. Memang diberi keringanan, diberikan rukhsah bagi mereka orang-orang yang dalam perjalanan tidak boleh puasa. Ya, musafir tidak boleh puasa, tetapi harus diqadha, diganti nanti. Ya, setelah puasa nanti. Artinya berapa hari yang ia tinggalkan itu harus diganti, diqadha. Ya, itu. Jadi niat ini sangat penting. Lalu yang kedua, wal imsaku 'anil akli wasyurbi, yakni menahan dari makan dan minum. Ya, menahan dari makan dan minum. Sudah jelas kalau kita puasa harus menahan dahaga, menahan lapar, menahan haus, ya, menahan dari makan dan minum, itu sudah jelas, ya. Tetapi jangan hanya sampai di situ. Kita berpuasa itu hanya menahan lapar, haus, tetapi tidak menahan yang lain. Misalkan lisan kita, ya, karena itu bisa membatalkan pahala kita. Kata Nabi, dusta itu bisa membatalkan pahala puasanya. Namimah, mengadu domba, mengumpat, membicarakan aib orang lain, itu bisa membatalkan puasa kita. Bukan puasa zahirnya, tapi pahalanya yang tidak dapat. Kita dapat puasa itu hanya haus dan lapar saja, tidak mendapatkan pahala. Nah, kemudian wal jima'u, menahan jima. Ya. Karena kita orang berpuasa harus bisa menahan lapar, bisa menahan minum, dan kita juga harus bisa menahan jima. Walaupun itu halal bagi kita, walaupun itu adalah istri kita, tapi kita harus bisa menahan, ya, menahan nafsu kita
menahan syahwat kita karena kita sedang melakukan puasa. Karena berat hukuman orang yang berjima di bulan Ramadan. Ya, berat hukumannya. Yang pertama harus membebaskan budak kalau ada budak. Kemudian yang kedua harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ini kafarat. Ya. Bulan puasa kita nyelonong boy misalkan dengan istri kita. Ya. Ini kafaratnya harus dibayar. Yang pertama harus membebaskan budak. Yang kedua harus apa? Tadi harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dan yang ketiga harus memberi makan 60 fakir miskin. Ini hukumannya. Ya, kafaratnya. Jadi kalau kita berjima di siang hari pada bulan Ramadan, kita harus membayar kafarat ini. Yang mana yang kita pilih? Membebaskan budak. Sekarang mungkin tidak ada budak. Kemudian puasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Puasa sehari, bulan Ramadan 30 hari tidak kuat, apalagi 2 bulan berturut-turut. Ya, semana udah di. Nah, itu. Jadi harus ingat kafarat ini 2 bulan berturut-turut. Ya. Puasa 30 hari masih tidak kuat ya. Apalagi 2 bulan berturut-turut. Atau kita pilih yang mana? 60 fakir miskin. Memberi makan 60 fakir miskin. Nah, kalau banyak duit lemah. Ya. Tapi kalau yang melakukannya orang miskin, memang pernah terjadi di zaman Nabi. Ada orang miskin, sudah miskin, dia berbuat seperti itu, ya, berbuat zina. Tapi dia jujur, lapor kepada Nabi bahwa dia melakukan hal itu, ya. Makanya diterangkan oleh Nabi, apakah engkau mempunyai budak, harus membebaskan budak? Apakah engkau sanggup berpuasa 2 bulan berturut-turut? Kata orang tersebut tidak sanggup. Apakah engkau bisa memberikan orang 60 fakir miskin makan? Tidak, katanya. Karena yang paling miskin adalah dia, ya, itu. Jadi itu harus kita mengetahui hukumannya. Berat, jadi hati-hati ya. Mungkin pengantin baru kadang-kadang ya, pengantin baru mungkin hati-hati. Makanya kalau bulan puasa itu, kalau nak nikah bulan puasa hati-hati, ya, jangan sampai seperti itu. Kemudian wa ta'ammudul qaim, muntah dengan sengaja, ya, muntah dengan sengaja. Tapi kalau muntah itu tidak disengaja, itu tidak membatalkan. Ya, kalau muntah tersebut, ya, tidak membatalkan. Tapi kalau tidak disengaja tidak membatalkan. Tapi kalau disengaja itu bisa membatalkan puasa kita. Hati-hati, ya, itu. Ini termasuk rukun, ya, termasuk rukun. Jadi yang pertama di dalam kitab ini adalah niat. Yang kedua menahan dari makan dan minum. Yang ketiga menahan jima. Yang keempat artinya menahan dari muntah disengaja. Ya, ini menahan dari muntah yang disengaja. Ya, ini 4 ini itu termasuk rukun, ya, termasuk fardu, ya, terutama niat, ya, niat pada malam hari. Kita harus benar-benar niat puasa di malam hari tersebut. Tapi kalau yang membatalkan puasa seperti memasukkan sesuatu benda dalam kerongkongan kita, itu sudah jelas membatalkan puasa. Kemudian kemasukan air di lubang-lubang benda di kepala kita, itu sudah jelas, ya. Kemudian menyuntikkan sesuatu itu membatalkan puasa, ya. Menyuntikkan sesuatu baik dari 2 jalan ini, baik 2 jalan kubul dan dubur, ya, itu membatalkan puasa, ya. Kemudian muntah dengan sengaja itu termasuk juga. Kemudian apalagi kita berjima tadi, kemudian wa
mani, keluar mani, ya, karena mungkin bermesra-mesraan itu bisa membatalkan puasa kita. Tetapi kalau keluar mani tersebut karena mimpi, ya, mungkin sampai pagi kita misalkan belum mandi, mimpi keluar mani sedang puasa malam-malam, itu kalau tidak sengaja tidak membatalkan, ya. Kemudian orang yang haid, orang yang nifas itu termasuk bisa membatalkan puasa. Orang gila, orang yang murtad, ya, orang yang berjima, ya, karena keluar ininya dari farjinya tersebut. Tetapi seandainya, ya, pernah terjadi kita mungkin kalau pada malam hari berhubungan dengan istri kita, kemudian kita ketiduran sampai pagi lewat, misalkan sholat subuh sudah, kita baru bangun. Nah, kita tadi habis malamnya begadang dengan wong rumah, ya kan? Kelewatan sholat subuh. Kita belum mandi, ya, belum mandi misalkan, itu boleh masih. Siangnya jangan kita batalkan puasa. Bersegeralah kita mandi, ya, karena pernah dari Aisyah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu masih dalam keadaan belum mandi sewaktu beliau masuk waktu subuh, ya kan? Nah, itu berarti kalau kita misalkan seperti itu, jangan kita misalkan ada pemikiran batal puasa kita, jangan, ya, teruskan puasa, mandi langsung teruskan puasa, yaitu jangan merasa bimbang dan ragu untuk melakukan puasa. Baik, karena waktu kita terbatas, untuk kajian kita pada malam ini kita cukupkan sampai sini. Insyaallah mudah-mudahan puasa kita nanti diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu kuat untuk melakukan ibadah-ibadah di bulan Ramadan tersebut. Niatkan kita untuk bulan puasa itu yakni untuk melakukan pada malam harinya salat tarawih. Karena man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang salat malam, artinya orang yang mendirikan salat, yakni salat tarawih tersebut, pada salat malam tersebut dengan ikhlas, dengan penuh keikhlasan dan penuh keyakinan, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan mengampuni dosa-dosa yang lalu. Ya, itu. Puasa juga seperti itu. Ya, kita juga harus dengan ikhlas, dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa yang lalu. Karena itulah bulan rahmat, bulan maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita diijabah oleh Allah. Beruntung kita termasuk orang-orang yang dipertemukan kembali pada bulan Ramadan. Astagfirullah. Astagfirullah.
لله رب العالمين.